Pemirsa, Mahfud MD mengaku menandatangani kontrak politik dengan parpol koalisi pengusung Ganjar saat dipinang menjadi cawapres. Mahfud menyebut juga ada pembahasan soal berbagi peran dan tugas dengan Ganjar nantinya bila mana terpilih dalam Pilpres 2024. Bicara sedikit strategi pemenangan dan juga berbicara sedikit tentang basis pemilih di Jawa Timur ya, Prof. Ini juga saya sempat menyimak wawancara Prof. Mahfud di salah satu media pada saat menerima pinangan sebagai bacawa pres Pak Ganjar, menandatangani ada perjanjian, semacam perjanjian kontrak kerjasama dengan PDIP, Prof. Betul ya, Prof ya? Iya pasti, kan harus menyatakan bersedia. Kalau saya bilang bersedia lalu tidak tanda tangan, nanti saya lari kan jadi masalah. Jadi tanda tangan bersama saya dengan Bu Mega dan yang lain-lain gitu. Disebutkan juga Pak Mahfud menjelaskan di dalam kontrak itu ternyata cukup spesifik ya, Prof. Jadi Prof itu nanti akan jika terpilih menjadi wapres ini akan membawahi atau memimpin pelaksanaan penegakan hukum, konsolidasi nasional dan juga pemberantasan korupsi. Betul ya, Prof ya? Artinya memang sudah spesifik itu pembagian peran antara Prof Mahfud dengan Pak Ganjar. Itu bukan pembagian peran ya, bahwa tugas nanti presiden itu memimpin negara ini. Pertama penegakan hukum, kedua pemberantasan korupsi, lalu yang kemudian rekonsiliasi nasional agar umat Islam itu wajahnya berwajah ramah. Itu yang memang menjadi bagian dari fokus saya, tapi tentu bukan hanya itu. Saya katakan ya, saya setuju ini, tapi berarti Polhukam itu harus lebih efektif. Meskipun saya sudah tidak di sana karena saya wapres, saya bisa ikut memberi kontribusi juga bagi langkah Polhukam seperti yang selama ini saya bangun. Jadi mekanismenya ini apakah secara formal betul atau informal, Prof? Misalnya artinya Prof itu membawahi kementerian, menteri-menteri yang berkaitan dengan 3 isu tadi, sementara presiden sebaliknya atau sebenarnya tidak bisa dengan itu. Tugas khusus dulu Presiden Soeharto itu kan selalu memberi tugas khusus kepada presiden. Selama menjadi presiden kamu menjadi pembantu presiden, saya membantu tugas-tugas presiden. Tapi secara khusus saya kasih tugas wasbak, pengawasan pembangunan. Itu kan itu khusus juga ada kepresnya. Sekarang bisa juga, kenapa memangnya? Misalnya untuk Polhukam, beri perhatian khusus, yang lain kerjakan secara reguler, kan bisa juga. Itu tergantung nanti lah. Tergantung nanti ya. Tergantung nanti, itu tidak salah. Karena kan di benak masyarakat selama ini wakil presiden itu tupoksi tugasnya sepertinya pengawasan pembangunan, kemudian seremonial begitulah, Prof ya. Jadi peresmian, penandatangan dokumen. Tapi kalau dengan adanya perjanjian ini, gambarannya berarti memang ada pembagian tugasnya spesifik begitu ya, Prof ya? Enggak, kalau bagi saya konsepnya kan yang dibangun oleh PDIP Dwi Tunggal. Dwi Tunggal itu kolektif berdua. Berdua itu punya tugas yang secara bersama-sama dilakukan. Makanya kemarin deklarasinya di tempat Bung Karno-Hatta. Agar wakil presiden itu ya difungsikan seperti Bung Hatta dulu. Punya peran-peran ketatanegaraan dan itu dibenarkan karena wakil presiden. Nah konsepnya kemarin kan di Tugu Proklamasi kan ada gambar Bung Karno, Bung Hatta. Itu maksudnya seperti itu, kerjasama yang harmonis membangun negara ini. Jadi Anda tahu peran Hatta dulu kan luar biasa. Dan Bung Karno merasa menyatu. Bung Hatta juga menyatu sama. Saya sudah ketemu Mas Ganjar, ya kita menyatu aja. Saya tidak akan merebut tugas tanpa setahu Anda dan Anda tidak boleh membuat kebijakan di mana saya tidak tahu. Kan gitu. Sehati. Sudah sehati udah. Nggak ada yang nanti sendiri gitu, enggak ada. Sedikit lagi, Prof. Jadi kan tadi spesifik ya, penegakan hukum, konsolidasi nasional, kemudian pemberantasan korupsi. Kalau penegakan hukum ini berarti prioritasnya seperti apa, Prof? Prof ini kan juga sudah berada di kabinet, sudah mengetahui kondisi bangsa ini, tapi prioritasnya kemudian apakah ada langkah-langkah strategis? Ada leveling. Level untuk para pengusaha dan birokrasi, biasanya pengusaha itu ya keluarnya, Pak saya ini kalau mau berusaha diperas oleh pejabat. Nah kalau saya tidak diperas perusahaan saya mati, tapi kalau saya mau diperas saya dipenjarakan kan gitu. Sementara di bawah Anda tahu sekarang ini banyak pelanggaran terhadap hak-hak rakyat tanpa perlindungan, sehingga banyak masalah mafia tanah, mafia tambang, mafia hutan, mafia ikan dan sebagainya.
Jadi sekarang begini, ke atas hukum kita ke depan itu adalah kepastian dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ya, kepastian dan penegakan hukum tanpa pandang bulu kepada penguasa dan pengusaha. Ke bawah kepada rakyat kecil, perlindungan hukum. Karena mereka sering tidak punya akses tuh, diperas oleh atasannya, oleh atas lagi gitu. Nah, ini yang harus diputus. Kalau itu bisa kita lakukan, maka ya kerjaan sebagian besar pekerjaan kita tuh udah selesai. Yang lain tuh ad hoc kan, masalah infrastruktur tuh kan ad hoc. Kalau hukumnya bagus, infrastrukturnya akan berjalan bagus, perencanaannya, perekonomian, sub pertambangan, kehutanan, kelautan, sebenarnya semua itu ad hoc, pendidikan, gitu kan. Kalau masalah hukumnya udah tertib, ke atas tajam, kepastian dan penegakan, ke bawah perlindungan, itu aja, atas bawah. Saya harus tanyakan ini, Prof. Prof ini kan sudah terkenal orangnya lurus, tidak berpihak begitu ya. Tapi dalam posisi ini sebagai bacawa pres, dalam sisi penegakan hukum tadi, Prof. Apabila nanti, kan tentunya Prof ini sebagai bacawa pres ini terikat dengan banyak pihak, termasuk diantaranya adalah partai pengusung, partai politik. Bagaimana jika nanti ketika Prof ini terpilih begitu ya, Prof menjadi wapres, kemudian ada kasus penegakan hukum yang kemudian melibatkan para partai politik ini. Jadi apakah seorang Prof Mahfud MD, kalau kata Bu Mega sebutannya pendekar hukum gitu ya Prof ya, akan tetap berkomitmen untuk penegakan hukum, khususnya misalnya melibatkan orang-orang yang partai politik ini yang apabila? Saya ingin berlaku sesuai dengan kata Bu Mega, pendekar. Pendekar itu tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu ke kanan, ke kiri, yang mengancam itu ya dibabat saja. Dan itu memang perjanjian saya dengan parpol-parpol. Anda semua milih saya kan karena tegas kan di bidang penegakan hukum. Nah, justru itu akan tegas, baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu. Apapun hasil pemilu itu nanti. Kan itu kalau saya berubah hanya karena jadi capres lalu saya melempem gitu, tidak ada gunanya dong saya. Hanya ingin dapat jabatan. Oleh sebab itu saya bilang kemarin, ya nanti saya semakin tegas lah, kan gitu. Berarti tetap akan tegas ya Prof ya? Yuk. Salam dulu Prof. Berarti ya. janji langsung angkat tegas. Terakhir Prof, mungkin 100 hari pada saat nanti kemudian terpilih gitu. 100 hari gebrakan yang akan dilakukan oleh Ganjar dan juga Mahfud, apa saja ini nanti? Atau mungkin ada upaya yang... Itu nanti porsinya TPN ya, Tim Pemenangan Nasional sudah merumuskan itu. Saya tidak akan mendahului karena ide saya tentang itu sudah disalurkan dan nanti akan disampaikan secara resmi pada saatnya. Apakah saat permulaan kampanye atau pada saat papar visi misi atau apa, nanti akan ada. Jadi 100 hari, 200 hari, 5 tahun gitu nanti akan disusun oleh TPN. Tim Pemenangan Nasional, dan TPN kami hebat-hebat loh. Ada Arsyad Rashid, Andika Perkasa, kemudian Gatot Edi, itu orang-orang hebat semua. Lalu ilmuwan-ilmuwan yang ada di situ di jajaran belakangnya itu. Jadi saya optimis mereka bisa membuat itu, dan saya sudah dan akan terus memberi masukan. Seharusnya hari pertama apa, 5 tahun terakhir apa akan gitu. Sudah. Gitu, cukup ya. Terima kasih sekali lagi Prof Mahfud, selamat bertanding dan juga selamat berkontestasi Prof. Yo. Sehat selalu Prof. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pemirsa wawancara kami bersama Prof Mahfud MD dari Jakarta, Agita Marlika, Agung Setia, Zainal TV One mengabarkan.